penulisan pesan bisnis dan komunikasi antar personal. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara menulis pesan bisnis yang baik dan benar, dan bagaimana caranya untuk melakukan komunikasi antar personal yang baik dan benar? Pasti teman-teman masih bingung caranya. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan dua hal tersebut. Yang pertama itu menulis pesan bisnis. Dalam menulis pesan bisnis, biasanya pesan bisnis tersebut ditujukan sebagai suatu informasi yang dilakukan secara rutin. Biasanya dalam suatu organisasi itu disebut sebagai memo. Dan ada juga kalau dalam suatu perusahaan itu ditujukan sebagai surat untuk berlangganan atau surat untuk bekerja sama. Contoh yang kami ambil dari kelompok kami dalam menulis pesan bisnis adalah pesan bisnis direct request atau permintaan secara langsung. Direct request ditujukan biasanya untuk apabila dalam suatu organisasi atau perusahaan terjadi satu kendala saat bekerja sama dengan perusahaan lain. Contohnya, ketika teman-teman melakukan pembelian barang dan barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa melakukan yang namanya direct request. Dan langkah-langkah untuk menulis direct request yang teman-teman perlu perhatikan, yang pertama adalah teman-teman harus mencantumkan keluh kesah teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman harus melampirkan faktur atau nota-nota penting yang telah teman-teman lakukan. Dan yang ketiga, yang paling penting supaya pesan teman-teman segera ditindaklanjuti secara cepat, teman-teman harus membuat permintaan tindak lanjut agar permintaan teman-teman diresponnya sangat cepat. Dan contoh dari direct request ada dua. Yang pertama itu surat undangan, yaitu kita ingin mengundang sesuatu atau ingin mengundang seseorang, dan yang kedua itu adalah surat reservasi, yaitu surat pesanan apabila kita ingin memesan sesuatu, entah itu barang, tempat, ataupun jasa. Pesan rutin, good news, dan goodwill. Menulis surat undangan, proposal untuk internal maupun eksternal, dan memo merupakan hal yang rutin. Yang kedua, berikut ini pengorganisasian untuk pesan rutin dan good news. Permintaan rutin dan good news, di mana pada permintaan rutin ini terbagi atas dua. Yang pertama, pesan rutin atau routine message. Yang kedua, good news atau berita baik. Untuk pesan rutin diawali dengan pembuka. Pembuka di sini termasuk pernyataan, ide pokok, sedangkan selanjutnya masuk ke pertengahan atau isi. Pertengahan atau isi ini di dalamnya itu penjelasan rinci, dan yang terakhir penutup. Ini mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Sedangkan pada berita baik itu diawali juga oleh pembukaan, di mana pernyataan atau good news. Di pertengahan atau isi penjelasan rinci. Sedangkan pada penutup mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Contoh pesan good news dan goodwill. Pada contoh ini ada sisi finansial, di mana finansial ini yang merupakan kenaikan gaji, bonus lembur kerja, intensif, THR, dan kredit bunga sangat ringan. Sedangkan pada non finansial, promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan atau perumahan, proposal usulan suatu proyek bisa diterima. Bagaimana? Teman-teman sudah tahu kan? Bagaimana caranya menulis pesan bisnis yang baik dan benar? Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Mulyana, tahun 2002, komunikasi antara pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang-orang secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Harjana, tahun 2007, karakteristik komunikasi interpersonal yang pertama, melibatkan di dalamnya pelaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, melibatkan pelaku spontan, tetap, dan rasional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi tidaklah statis, melainkan dinamis. Yang keempat, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi atau
pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam, komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Yang ketujuh, melibatkan dalam bidang persuasif. Tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menjalin keakraban untuk membentuk hubungan. Yang ketiga, mempengaruhi atau mengontrol sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, saran hubungan atau menyenangkan diri dan tukar pikiran. Yang kelima, membantu orang lain yang kesulitan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat 2007, komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh yang pertama, persepsi interpersonal, yang kedua, konsep diri, yang ketiga, atraksi interpersonal, yang keempat, hubungan interpersonal itu sendiri. Intinya komunikasi interpersonal yang efektif. Itu tahun 92, komunikasi interpersonal yang efektif berdasarkan pendekatan humanistik model open, buka diri dengan kemauan bicara, dan yang kedua empathy, atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan identitas diri. Nah, yang ketiga, supportiveness atau mendukung. Yang keempat, appreciativeness atau menghargai keberadaan orang lain. Yang kelima, equality atau penerimaan terhadap lawan bicara. Selanjutnya, pendekatan pragmatik. Ada 5 kemampuan yang harus dimiliki. Pertama, confidence atau memiliki rasa percaya diri sosial sehingga komunikasi secara rileks. Nah, yang kedua, ada namanya mediasi atau perasaan kebersamaan antara pembicara dan pendengar. Nah, yang ketiga adalah interaction management atau mengontrol interaksi, dan yang keempat adalah expressiveness atau secara sungguh-sungguh terlibat dalam komunikasi. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah other orientation atau beradaptasi dengan orang lain selama proses interpersonal berlangsung. Nah, bagaimana teman-teman? Bermanfaatkah materi yang kami sampaikan? Jadi teman-teman sekarang pasti sudah tahu bagaimana caranya menulis pesan bisnis yang baik dan benar, dan bagaimana caranya untuk melakukan komunikasi antarpersonal yang baik dan benar. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat teman-teman dan teman-teman dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih, mohon maaf dari kelompok kami, kelompok 4. Saya Muhammad Renaldi selaku perwakilan kelompok 4. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.